Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengunjungi Pasar Ngasem, keliling Taman Sari, dan berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta nih. Dan di video kali ini, kami melanjutkan perjalanan menuju Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kami berdua sampai di keraton sekitar jam 12 siang gitu, karena mempertimbangkan bahwa jam operasional Keraton Yogyakarta itu hanya sampai jam 2 siang. Oh ya, perlu diingat ya, tiap hari Senin, Keraton Yogyakarta itu ditutup guys. Jadi, pastikan jadwal kunjunganmu cocok. Dengan membayar sekitar 15.000 untuk masuk, kami sudah bisa menikmati koleksi museum, batik, kereta, dan pertunjukan seni tradisional khas Yogyakarta. Dan karena videonya lebih banyak melihat dan membaca, aku usahakan jelasin situasinya melalui video aja ya. Selamat menonton! Jelasin lah ini apa? Nggak tahu. Pakai yang kuning. Itu waktu lama. Kue khas tradisional, onde-onde, pastel, apa? Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak saat itu, Keraton Yogyakarta dipimpin oleh para sultan yang berperan menjaga tradisi sekaligus budaya Yogyakarta hingga hari ini. Di sini kita bisa melihat koleksi baju-baju tradisional keraton baik yang dipakai langsung oleh sultan maupun keluarga kerajaan lainnya. Mulai dari pakaian tradisional pernikahan sultan, baju kebesaran sultan, dan berbagai jenis pakaian tradisional tiap acara kerajaan dipajang di museum ini. Semua dijelaskan bahwa pakaian tersebut bukan cuma indah secara visual, tetapi juga memiliki makna simbolis dan aturan pemakaian tertentu. Berbagai visual dan dokumentasi di museum menampilkan kehidupan keraton, upacara adat, serta tradisi yang masih lestari hingga sekarang. Selain itu, ada semacam ruang visual yang menyajikan video dan audio gabungan antara teknologi dan budaya tradisional. Bahkan, kita juga bisa mendengarkan arsip atau suara rekaman jadul melalui telepon genggam. Dan melalui visualisasi tersebut, sejarah keraton terasa lebih hidup dan mudah dipahami.
Puas menikmati koleksi museum, azan zuhur pun sudah selesai berkumandang sejak lama. Dan mengingat juga kalau jam 2 nanti keraton sudah akan ditutup, kami pun berjalan perlahan keluar dari keraton. Kebetulan di depan keraton itu ada masjid, dan karena matahari masih terik dan menusuk kulit, kami berdua pun memutuskan untuk beristirahat sampai selesai sholat asar. Sekalian curi-curi tidur sedikit karena sudah terjaga sejak subuh tadi. Kos kaki saya hilang, tolong. Kita tadi istirahatnya di sana jam 12 ya. Habis sholat zuhur, terus tidur bentar di luar. Habis tidur, aku sih tidurnya kayaknya cuma 20 menit, 15 menit. Kita menuju Mau jalan kaki, Pak? ke Malioboro 3. Ini alun-alun kidul. What the dog doing? What the dog doing? Berapa kali Mak kesini? Berapa kali? Dua. Dua. Lewat, udah pernah lewat doang. Enggak, jalan. Mobil. Jalan, kita kan jalan nih dari Keraton sampai Lumpia Samijaya di Jalan Malioboro, dekat halte Malioboro 2. Dan ternyata lumpianya libur. Aduh. Clear. Kita nih sebenarnya mau ke Sagan guys, gudeg Sagan. Tapi jajan dulu soalnya terlalu lapar habis jalan kaki 1 kilo lebih. Silahkan dibayar. Tahu nggak cashku sisa berapa? Berapa? 300. Walaupun jalan-jalan kali ini itu penuh effort karena lebih banyak berjalan kaki dan naik transportasi umumnya, tapi rasanya sangat menyenangkan guys. Karena kita bisa melihat kota Jogja dengan tempo yang lebih pelan. Apalagi kalau jalan kakinya di badan jalan yang tidak ada trotoarnya. Mantap guys. Capek, Bu? Iya. Butuh energi. Manis juga. Yang mana? Nyobain nggak? Kayaknya sih sama aja ya. Tati nanya kalau dari sini ke Little Tiang tuh berapa menit? Aku Coba cek di share. map. Iya. Little Tiang yang mana? Deresan.
Aku sih dibandingkan rasa, ininya yang aneh. Teksturnya yang krecek ini. Kayak kerupuk yang direndam gitu loh. Ini yang paling manisnya. Emang berapa lama kita ke 30 menit dari Maps. Tati lebih jauh ya? sebenarnya kalau buat orang orang Sulawesi atau orang yang Indonesia Timur ini manis banget. Karena taste makanan kita tuh ya asin, asam. Sumpah nggak bisa teman. Apa ya ininya? Semuanya. Kenyang atau gara-gara nggak suka? Manis. Nggak bisa ketemu gitu. Ini apa ya? Kulit apaan? Gabus. Gimana ya kalau orang Jogja ke Sulawesi ya? Bisa ketolak Asam. nggak ya? Habis ya? Aman nih makanannya orang. Aku ini sih yang nggak bisa aku makan. Kayak cemilan. Bermodalkan nekat dan maps, kita menjelajahi Jogja. Kita pengen kembali ke halte yang tadi buat lanjut ke Little Tiam. Cat calling ya. Jadi ceritanya kita berdua itu pengen naik bus lagi nih ke Little Tiam yang ada di Deresan. Tapi ditunggu-tunggu ini busnya nggak ada yang lewat guys. Padahal itu posisinya masih jam tujuan gitu. Dan alhasil kita memilih memesan ojek online aja supaya lebih cepat. Kebetulan teman kami itu udah sampai di sana. Jadi kita tambah buru-buru ini. Akhirnya tujuan awal kita tuh ke cafe yang namanya Little Tiam. Tapi ternyata tutup lebih awal karena ada acara gitu. Dan akhirnya kita beralih ke cafe yang namanya Sorea Urban Forest. Deket aja kok. 70 meter dari Little Tiam. Nah, dua sejoli itu udah bertemu setelah 10 tahun lebih tidak bertemu. Setelah kami bertemu Tati, kami lumayan lama ngobrol mulai dari kerjaan, pernikahan, sampai masa depan. Kalau diingat-ingat ya, zaman SMP dulu, rasanya topik kita itu cuman K-pop doang deh. Dan sekarang pembahasannya sudah naik level ya. Enggak kerasa, ini sudah video keempat di edisi jalan-jalan di Yogyakarta. Tinggal satu video lagi dan video itu bakalan jadi penutup series ini. Semoga kalian semua yang pengen jalan-jalan ke Jogja bareng teman, bareng kekasih, ataupun keluarga bisa segera kesampaian dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye! Dadah, anak Kaliurang udah mau pulang. Selamat. Ini hujan-hujan guys.
Tiba-tiba hujan. Dadah. Semangat kerjanya, semangat jadi konten. Dadah. Hati-hati.